Kesembuhan gangguan mental, antara kesadaran dan intervensi. Gangguan mental merupakan salah satu tantangan terbesar dalam kesehatan manusia modern. Kemajuan teknologi dan meningkatnya tekanan sosial membuat kasus gangguan psikis semakin meningkat, mulai dari depresi ringan hingga psikosis berat. Namun, di balik kompleksitas penyebab dan gejalanya, satu hal mendasar selalu menjadi titik awal penyembuhan: kesadaran diri untuk sembuh. Dalam psikologi klinis, kesadaran terhadap gangguan yang dialami seseorang disebut insight. Tingkat insight inilah yang seringkali menentukan apakah seseorang akan mau menerima pertolongan, atau justru menolaknya. 1. Kesadaran diri, insight, pondasi awal kesembuhan psikis. Setiap proses terapi, baik psikoterapi, konseling, maupun pengobatan medis, memerlukan partisipasi aktif dari individu yang bersangkutan. Orang yang menyadari bahwa dirinya sedang mengalami gangguan mental akan lebih mudah bekerja sama dengan psikolog atau psikiater. Kesadaran diri ini biasanya muncul ketika individu mulai merasakan ketidakseimbangan dalam pikirannya sendiri, seperti kecemasan, rasa bersalah, atau kelelahan emosional. Melihat dampak negatif terhadap kehidupannya, hubungan sosial, pekerjaan, sekolah, atau keluarga. Atau ketika mulai menyadari pola perilaku yang tidak sehat. Dalam kondisi ini, terapi menjadi efektif karena pasien memiliki motivasi internal untuk berubah. Sebaliknya, tanpa kesadaran, terapi seringkali berjalan lambat, bahkan tidak dapat dimulai sama sekali. Kesadaran diri adalah pintu gerbang menuju kesembuhan. 2. Ketika kesadaran hilang, peran intervensi dan pemaksaan yang etis. Tidak semua gangguan mental memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memiliki insight. Beberapa gangguan justru menghilangkan kemampuan berpikir realistis dan membuat seseorang yakin bahwa dirinya tidak sakit. Hal ini sering ditemukan pada gangguan seperti skizofrenia, khususnya tipe paranoid, gangguan bipolar pada fase manik, gangguan psikotik berat, atau delusional disorder, keyakinan salah yang kuat. Dalam kondisi ini, pasien bisa menolak keras pengobatan, bahkan menuduh keluarga atau tenaga medis sedang berkonspirasi melawannya. Mereka bisa kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan rasional demi keselamatan dirinya sendiri. Disinilah intervensi medis dan sosial menjadi sangat penting. Intervensi dilakukan bukan untuk melanggar hak pasien, tetapi untuk melindungi hidup dan keselamatannya. Dalam psikologi dan psikiatri, dikenal istilah involuntary treatment, pengobatan tanpa persetujuan pasien, yang dilakukan atas dasar kebutuhan medis mendesak. Contohnya, seseorang dengan psikosis berat yang berpotensi melukai diri sendiri atau orang lain harus dirawat, meskipun ia menolak. Seorang pasien depresi berat yang menunjukkan tanda-tanda ingin bunuh diri juga bisa mendapatkan perawatan darurat meskipun tanpa persetujuan langsung. Tindakan ini dilakukan berdasarkan prinsip beneficence, berbuat kebaikan, dan non-maleficence, tidak menimbulkan bahaya, dua prinsip utama dalam etika kedokteran dan psikologi. 3. Intervensi tidak selalu berarti pemaksaan fisik. Intervensi tidak selalu berarti membawa seseorang secara paksa ke rumah sakit. Ada banyak bentuk intervensi yang lebih lunak namun tetap efektif, antara lain pendekatan emosional, keluarga mengajak bicara dengan empati, bukan konfrontasi. Keterlibatan komunitas, dukungan dari teman, pemuka agama, atau kelompok sosial. Pendekatan psikologis bertahap, memperkenalkan ide pengobatan melalui pengalaman positif kecil, misalnya, konsultasi santai tanpa tekanan. Pendampingan profesional, psikolog atau psikiater bekerja sama dengan keluarga dalam membuat rencana intervensi. Namun, bila semua upaya lunak tidak berhasil, dan kondisi pasien memburuk, maka intervensi paksa menjadi langkah terakhir yang etis dan perlu. 4. Hak pasien versus kewajiban kemanusiaan. Dalam etika medis, terdapat dilema klasik. Apakah seseorang berhak menolak pengobatan, bahkan jika penolakannya membahayakan diri sendiri? Jawabannya tergantung pada tingkat kesadarannya. Jika individu masih memiliki kapasitas berpikir sehat, haknya untuk menolak harus dihormati.
Tetapi bila ia kehilangan kemampuan rasional dan berisiko terhadap keselamatan diri, masyarakat memiliki kewajiban moral untuk menolongnya. Dalam konteks hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 juga memberikan ruang bagi tindakan intervensi, dengan syarat. Didasarkan pada evaluasi tenaga kesehatan jiwa profesional, bertujuan menyelamatkan pasien dan lingkungan, dilaksanakan dengan cara manusiawi dan tanpa kekerasan. Dengan demikian, tindakan intervensi yang tampak seperti pemaksaan, sebenarnya merupakan bentuk kepedulian yang terukur dan terarah. 5. Peran keluarga dan lingkungan dalam proses kesembuhan. Kesembuhan psikologis tidak bisa berdiri sendiri. Selain terapi dan obat, dukungan sosial menjadi faktor penentu keberhasilan penyembuhan. Lingkungan yang tidak menghakimi, tidak mempermalukan pasien, dan bersedia mendengarkan dengan sabar, akan menciptakan ruang aman, safe space, bagi pemulihan jiwa. Keluarga yang peka terhadap perubahan perilaku dan emosi anggota keluarganya dapat menjadi garda terdepan dalam deteksi dini gangguan mental. Mereka juga berperan penting dalam memastikan pasien tidak kambuh, relapse, setelah menjalani terapi. 6. Kesembuhan bukan hanya soal obat. Penyembuhan gangguan mental adalah proses panjang yang mencakup dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Kesadaran diri membuka jalan bagi proses itu, sedangkan intervensi memastikan bahwa mereka yang kehilangan kesadaran tidak dibiarkan tenggelam dalam kegelapan batinnya sendiri. Seorang psikiater terkenal, Viktor Frankl, penyintas kamp konsentrasi Nazi dan pendiri logoterapi, menulis bahwa manusia tetap memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidup bahkan dalam penderitaan terdalamnya. Namun untuk mencapai titik itu, seseorang harus terlebih dahulu disadarkan akan realitas dirinya, sesuatu yang kadang harus dibangunkan oleh tangan-tangan orang lain. Kesembuhan gangguan mental berawal dari kesadaran diri untuk sembuh, dan disempurnakan oleh dukungan serta intervensi penuh empati. Tidak ada kesembuhan tanpa kesediaan untuk diobati, tetapi ketika kesadaran itu hilang, tanggung jawab moral berpindah ke orang-orang di sekitarnya. Mereka yang peduli harus berani bertindak, karena dalam psikologi, menolong orang yang tidak sadar bahwa ia sakit bukanlah pelanggaran hak, melainkan bentuk tertinggi dari cinta dan kemanusiaan.